Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد. Sama-sama kita cintai guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Mata'alallah Mithuri Hayat, segenap pimpinan jabat badan pengelola Masjid Istiqlal, sahabat-sahabat sekalian, para imam dan muadzin Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, amin. Dan juga segenap para pemirsa dimanapun berada dari channel YouTube Masjid Istiqlal TV, insya Allah teriring doa kita semua senantiasa dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Kiai Haji Jamalul Lail MPDI, sehat ya? Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kembali kita mengkaji kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aib Al-Qarni. La tahzan, jangan bersedih. Bahasan kita kali ini adalah husn khuluq. Husn khuluq. Perbaikilah perilaku terhadap sesama. Perbaikilah perilaku kita terhadap sesama. Mengawali bahasan ini, pengarang kitab La Tahzan Syekh Dr. Aib Al-Qarni membukanya dengan sebuah kalimat, husnul khuluqi yumnun wa sa'adah wa su'ul khuluqi syu'mun wa syaqa. Husnul khuluqi yumnun wa sa'adah, akhlak perilaku yang baik adalah kebahagiaan tersendiri. Wasu'ul khuluqi syu'mun wa syaqa, sedangkan akhlak yang buruk merupakan petaka dan bencana. Sebuah kebahagiaan tersendiri apabila kita memiliki akhlak yang terpuji. Dan pertanda ketidaknyamanan diri kita, petaka, bencana untuk siapa? Untuk diri kita. Jikalau perilaku akhlak kita tidak terpuji.
Innal mar'a la yablughu bi husnil khuluqi darajatus sha'imil qa'im. Dalam sebuah hadis Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a la yablughu bi husnil khuluqi darajatus sha'imil qa'im. Sesungguhnya dengan akhlak yang baik, seseorang bisa mencapai derajat laksana orang-orang yang banyak puasa dan sholat. Kenapa demikian? Jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dia akan berperilaku dengan akhlak yang mulia. Jelas, dengan berpuasa buahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Ghazali, takwa hurufnya dan ta, qaf, waw, ya. Menunjukkan taknya itu orang yang takwa, tawadu, rendah hati, akhlak itu. Qafnya qanaah, menerima apa adanya, akhlak. Wawunya war, penuh dengan kehati-hatian, termasuk dalam tutur kata, perilaku, sikap, perbuatan, penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan, sehingga tidak ingin keluar dari ucapannya, lisannya, perilakunya, perbuatannya menggores hati sesama atau melukai hati sesama. Ianya yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar, yakin innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Dia Allah amat sangat mengetahui yang terbesit terlintas dalam hatinya. Tidak mau, jangankan tutur katanya yang tersingkap terbesit di hatinya, dia senantiasa perbaikan. Ini yang dimaksud hadis tadi, innal mar'a la yablughu bi husnil khuluqi darajatus sha'im al-qa'im. Sesungguhnya dengan akhlak yang baik, seseorang bisa mencapai derajat orang yang banyak puasa dan sholat. Saudara-saudara sekalian, ada lagi dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tema bahasan ini, husnul khuluq, untuk memperbaiki perilaku. Dalam sebuah hadisnya Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum biuhibbikum wa akrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pernah aku beritahukan kepada kalian
tidakkah pernah aku kalian berikan kabar siapa orang yang tempat duduknya dekat denganku? Ala unabbiukum bihibbikum wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah. Tidaklah pernah aku beritahukan kepadamu siapakah orang yang kelak nanti duduknya berdekatan denganku pada hari kiamat. Ahasinukum akhlaqa, mereka adalah yang paling baik akhlak dan perilakunya. Tuh ya, dari sebuah keimanan, amal soleh, buahnya akhlak. Ketahuilah, yang kita pikirkan itu yang bakal kita ucapkan. Yang kita ucapkan bakal jadi yang kita perbuat. Yang kita perbuat akan menjadikan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter pribadian. Sekali lagi, yang kita pikirkan akan menjadi perkataan, yang kita katakan akan menjadi perbuatan, yang kita lakukan, yang kita perbuat menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, jadi karakter. Kalau seseorang berpikirnya selalu negatif, biasanya yang keluar kata-katanya negatif. Kalau sudah keluar kata-katanya negatif, perilakunya cenderung negatif. Kalau perilakunya negatif, jadi kebiasaan, kebiasaannya negatif. Repot kalau udah kebiasaan negatif menjadi karakter kepribadiannya cenderung negatif. Otomatis dong akhlaknya menjadi negatif. Karenanya berpikirlah senantiasa positif. Positif thinking. Melihat seseorang berpikir positif. D, M, B. Doakan, muliakan, bahagiakan. Di jalan, ya sudah, mungkin dia lagi buru-buru, sedang panik. Doakan orang tersebut selamat. Enak nggak? Karena yang ada di pikirannya pengennya positif. Bu, terdengar tidak ya? Alhamdulillah. Kalau berpikirnya negatif, Al-Quran cuma ditarik-tarik doang, indah sih indah suaranya, tapi negatif. Positifkan saja Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gaya nampilnya sih cuma kelihatan suaranya enak, dilagu-laguin jangan-jangan belum paham maknanya, negatif. Jadi sudut pandang kita terhadap segala sesuatu positifkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Allah limpahkan anugerah kasih sayangnya. Kalau kita sebagai Khalifatullah fil ardh, perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini, kalau Allah begitu kasih dan sayang yang sampai detik ini asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas kita. Kalau saat ini masih jantung berdetak, kalau saat ini Allah yang pengasih dan juga penyayang memberikan semua aneka makhluk-makhluknya. Sampai saat ini di 2024 sudah masuk 4 Januari 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mereka yang fasik, mereka yang ingkar, mereka yang jauh dari Allah masih diberi aneka karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sih kita yang gak pernah memberikan nafas, yang gak pernah mengkaruniai rezeki, memberikan dia kedamaian, keselamatan, kok keluar dari lisan kita kata-kata yang buruk? Wah, karenanya wa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, tapi dia tidak baik, nggak apa-apa. Kita saja yang berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang yang sudah baik biasa, tapi kita tetap berbuat baik. Orang yang tidak baik pada kita itu yang luar biasa. Ya, tapi dia pernah nyakitin saya, tetap berbuat baiklah. Berbuat baik kepada orang yang tidak menyakiti biasa, dia menyakiti. Berbuat baik itu yang luar biasa. Praktekkan, itu yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya. Apa bisa kita? Bisa. Diludahi yang meludahi sakit, malah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang menjenguk pertama kali saat sakit, hebatnya Allah ya ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri engkau ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat akhlak yang sangat terpuji. Bagaimana sudah terlanjur kita melukai orang lain, ya sudah, mulai saat ini rubah, tanamkan sebuah kesadaran bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat sesama manusia yang lainnya. Belum bisa kita jumpai, doakan, mohon pada Allah, ya Allah, lisan ini telah melukainya, perilakuku jauh dari sempurna, astagfirullahaladzim. Mereka-mereka yang pernah terluka dengan lisanku, sikapku, dengan perbuatanku, angkat derajat mereka ya Allah. Satu saat lembutkan hatiku dan hatinya, hamba bisa berjumpa untuk saling melembutkan, berkasih sayang kembali itu ya. Lanjutnya tebarkan selalu kedamaian. Kalau terus menerus ucapan kita baik, pikiran kita positif, hati kita positif, niatan kita positif untuk menjadi pribadi yang menebar rahmat semesta alam, ya gitu. Lama-lama kebiasaan, karakter, terus dan terus ya, insya Allah. Karena
Apalah artinya ibadah kita sudah sedemikian rupa kalau output keluar dari kepribadian kita yang tercela. Saudara-saudara sekalian, barang kita pelatahan Syekh Dr. Arif Al-Qarni selanjutnya mengkaitkan pula dengan pentingnya merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-159. Ini sudah akrab di telinga kita ya. Surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan dengan rahmat kasih sayang Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut. Jadi tidak boleh sombong juga, aku sudah lemah lembut loh, kasih sayang, berakhlak baik. Ini karunia rahmat Allah. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat kasih sayang Allah lah kalian bisa bersikap lemah lembut. Alhamdulillah kita terpilih kalau bisa lemah lembut kasih sayang. Artinya Allah berikan rahmat. Kan setiap sholat kita mohon saat duduk antara dua sujud, Rabbi firli, ampunilah ya Allah, aku warhamni, rahmatilah aku. Rahmat itu salah satunya menjelma menjadi lemah lembut, berakhlakmu ya. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau sekiranya kamu bersikap keras kemudian berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Sebelum kita melembutkan orang lain, lembutkan dulu diri kita. Dan kita ingin merubah, kita rubah diri kita. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kau berhati keras, bersikap kasar, lari. Yang lari sebetulnya yang pertama bukan mereka, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan tetangga kita, bukan sahabat kita. Kalau kita keras, berperangai, berperilaku yang negatif, diri kita lari. Artinya kita sebetulnya gelap, akhirnya mudah kecewa. Ya sudah, apa aja baik dasar itu berarti dia sendiri belum mampu berdamai pada dirinya sendiri. Karenanya fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan mohonkan ampun. Bisa nggak kita memaafkan orang yang melukai hati kita? Bisa kalau kita sadar Allah Maha Pemaaf. Bahkan dosa sebesar apapun, kalau dia kembali pada Allah tidak mempersatukan, dimaafkan ya. Sedangkan baru sedikit saja tiada maaf bagimu. Terlalu ya. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka. Sebelum maafkan mereka, maafkan diri kita. Artinya apa maafkan diri kita? Astagfirullahaladzim,
Ya Allah, kenapa aku gini-gini banget? Kau maha pemaaf. Aku kok tidak mau memaafkan. Maafkan dulu diri kita. Astagfirullah. Kau maha lembut, kenapa aku jadi kasar gini? Kau maha rahman rahim, maha kasih dan sayang, kenapa aku tidak mau memberi kasih dan sayang? Kau maha luas ya Allah, maha memberi, kenapa aku kok tidak berpikiran berhati luas, tidak mau memberi kebaikan, memberi kedamaian. Ya Allah, As-Sabur, Kau yang maha penyabar. Ya Allah, kok seperti ini tuh namanya menyelam. Kalau sudah dapat diri kita, insya Allah bisa lapang. Hati kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadilah diri kita sudah mampu berdamai pada diri kita sendiri. Saudara sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83 ini terkait dengan kita ingin perbaikan akhlak sesama. Allah dalam sebuah firman-Nya, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Ya, Pak, kalau gelap lawannya apa? Terang. Gelap tambah gelap lagi, semakin gelap. Apa itu gelap? Ketika orang tidak mau memaafkan, dia sedang tercover, tertinding dengan egonya, keakuannya. Dengan kata lain, terdinding dengan kegelapan batiniahnya. Dilayani, kita juga demikian. Kita marah, kita lawan, kita hantam, kita fitnah. Gelap ketemu gelap. Kita jalan berdua, bertiga, berempat di kegelapan, ada yang bawa senter satu aja. Enak kan? Ada yang bawa senter, handphonenya lagi dicas tengah. Jadi kalau ngobrol berdua, bertiga, berempat, hati-hati. Kalau gelap ketemu gelap, wah semakin seru tuh. Yang dibicarakan kegelapan, negatif, fitnah, kunjing. Ya Allah, nggak sadar kita. Ada saja lagi kumpul penerang. Ya sudah, biar aja kita doakan. Ada enggak? Ada. Jadilah kita penerang. Itulah Rasulullah diutus minal zulumati ilan nur. Jadilah kita juga nur, cahaya. Ada orang lagi ribut, salah paham, masuk kita sebagai penerang. Karena dua-duanya lagi gelap. Ya sudah, ini. Karena kita mau jadi terang, dua-duanya masih gelap, akhirnya kena kita. Karena kita terang, apakah terang kalah dengan gelap? Kalau semakin terang, apa yang terang? Hati kita. Penerangnya semakin terang, dilihat lampu di depan. Kegelapan luar biasa kan? Sirna. Kalau kita mendamaikan dengan penuh ketulusan, dengan terang hati, insya Allah dua-duanya dapat terang. Ya, nah baik. Ya sudah jam 1 ya. Akhirnya sementara kita tutup dengan sebuah hadis Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, dia keimanannya terhias dengan akhlak yang mulia. Semoga
2024 kita sadar, kita tingkatkan iman, takwa, amal saleh, juga tampilkan lebih baik, dan lebih baik, cerminkan kepribadian yang berakhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Subhanallah.